warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PKK Desa Pasiraman Kidul beserta pengurus dan anggotanya, izinkanlah dalam kesempatan yang baik ini mari bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi sekitar tentang pencegahan korupsi agar di Desa Pasiraman Kidul itu tidak terjadi pelanggaran korupsi. Sebetulnya di Desa Pasiraman Kidul itu sudah sejak lama. Karena apa? Karena antara PKK, pemerintah desa, kemudian tokoh masyarakat, semuanya sudah sepakat bersama-sama agar tidak terjadinya pelanggaran korupsi di Desa Pasiraman Kidul. Pencegahan korupsi sendiri itu sebetulnya yang paling penting adalah dimulai dari rumah, dari keluarga. Untuk itu alangkah pentingnya kami sampaikan kepada kegiatan PKK ini agar di rumah, kegiatan di rumah, hubungan kami dengan anak, istri maupun suami sudah dilatih untuk tidak melakukan kegiatan korupsi itu. Kita sepakat agar tidak terjadi dalam tanda kutip, agar dapat mencegah terjadinya korupsi itu di keluarga. Contohnya tidak menggunakan atau menggabungkan keuangan keluarga untuk kepentingan yang mubah. Karena apa? Dengan menggunakan keuangan untuk kepentingan yang mubah, yang tidak penting, itu sangat mungkin berpotensi untuk korupsi dan korupsi. Biasanya begini, karena kekuatan keluarga itu untuk menutupi kesalahan, keuangan keluarga itu telah dilakukan kesalahan, maka untuk menutupi kesalahan itu sendiri dia akan melakukan berbagai cara. Salah satunya yaitu korupsi. Contoh, saya biasa sebetulnya merokok cukup sehari, karena satu bungkus untuk 2 hari. Tapi karena saya tidak bisa mengendalikan penggunaan yang tidak penting, maka kami melakukan korupsi terhadap keluarga. Laporannya palsu kalau ini anak-anak itu salah satunya. Mungkin juga korupsi, karena tindakan korupsi di keluarga itu maka akan memanipulasi pengeluaran yang tidak berguna agar dapat meyakinkan bahwa dirinya tidak korupsi. Karena waktu ibu waktu bapak maka dia berusaha melakukan alibi menutupi. Kalau itu aman terus-menerus, maka akan dirugikan keluarga dan anak-anaknya. Kemudian korupsi itu dilakukan karena seringnya menggunakan keuangan untuk kepentingan yang tidak pokok. Ini peristiwa umum, bisa suami, bisa istri. Tapi mudah-mudahan istri tidak. Biasanya bapak mungkin bapak ya, bapak kasih keturunan. Itu menggunakan keuangan
keluarga untuk kepentingan yang tidak pokok sehingga sering mengorbankan yang penting, misalnya mengorbankan biaya sekolah, akhirnya bayaran sekolahnya jadi telat gitu ya. Kemudian yang bersifat prestis kayak lama bapak-bapak kayak dia diserang apa jadi keuangan kita itu belum bisa untuk beli gunung yang mahal. Oke, akhirnya karena kepengen, akhirnya dia membuat laporan kepada istri yang palsu. Sing penting teh itu mana sing apik itu ya. Mudah-mudahan di masyarakat itu tidak ada nih. Karena apa? Dengan melaksanakan, dengan melakukan kegiatan menggunakan keuangan keluarga yang tidak pokok, tidak penting, akhirnya itu demi prestis untuk memenuhi sinarang pengarang sinarang sehingga memanipulasi laporan kepada istri maupun keluarga. Jadi dampaknya adalah mungkin jadi biaya sekolah menjadi telat. Kami di Pemda sendiri sudah berusaha melakukan itu semua. Contoh mengenai Pemda. Jadi keuangan ini adalah untuk digunakan pembangunan desa sesuai RKP apa Pak Imam? Rencana kerja pemerintahan. Rencana kegiatan pemerintahan. Jadi uang itu melakukan kegiatan karena Pak Lurah pengen jalan-jalan, ya. Akhirnya uang itu diambil, dibuat kewenangan BPD, RT dan sebagainya, maka dibuat laporan-laporan yang palsu, sehingga suatu hari akan ditemukan adanya pelanggaran. Untuk itu, pada siang hari ini Pak Lurah berusaha menyampaikan cara-cara agar seperti mencegah adanya korupsi. Nah itu tadi, yang pertama pencegahan dilakukan dulu. Sekali lagi kami sampaikan di Pemda sendiri sudah melakukan kegiatan agar tidak terjadinya korupsi, pencegahan diri. Caranya apa? Pertama adalah selalu terbuka. Pemdes terbuka, selalu siap menerima masukan dari masyarakat agar pelaksananya perimbangan perencanaan pemasukan dan pengeluaran imbang. Kita sampaikan terbuka agar tidak terjadinya korupsi, yaitu mencegah agar tidak terjadinya korupsi. Caranya seperti apa? Kami lakukan musdus, kami lakukan musdes, kami lakukan pencerahan di kegiatan PKK ini. Terus apa PKK bisa mencegah terjadinya korupsi? Bisa. Contohnya, ketika kami rapat, ini bulan puasa nih. Ketika kami rapat, kita mendapatkan snack. Panjenengan bisa mengoreksi secara pelan-pelan. Loh, kalau melihat laporan kemarin SPJ-nya saya lihat 40 bungkus A. Biasanya nih 12.000. Ki bener enggak 12.000? Enggak kok 12.000 kok seperti itu. Sampaikan kepada kami, nanti kita koreksi bareng-bareng agar tidak terjadinya korupsi yang kecil-kecil. Sebab apa? Kalau korupsi yang kecil itu dibiarkan, nanti akan lama-lama akan memudar. Kalau kembali kepada tadi, agar tidak terjadinya korupsi, maka kita adakan musdus
Musdes untuk penetapan perencanaan. Panjenengan punya usul lo apa ya anggaran orang sakit udah dalam kalkulasi potong-potong bok diberikan ambulan gitu ya, itu tanpa masuk usulan, terus perencanaan, terus penetapan perencanaan. Kemudian pengawasan itu dilakukan beberapa orang. Tapi alhamdulillah di Pasiraman Kidul sudah berkali-kali, karena Pak Lurah caranya terbuka, berkali-kali kami mendapatkan yang baik. Pakai karena kegiatannya ya boleh aku ya, rencana kegiatannya boleh, itu termasuk pengawasan. Kemudian pengawasan sudah pelaporannya dilakukan terus-menerus apa tidak? Tetap dilakukan pelaporan terus-menerus. Kemudian pelaporan pertanggungjawaban, kita lakukan pelaporan pertanggungjawaban. Untuk apa? Untuk dilakukan untuk dilakukan pengawasan agar tidak terjadinya korupsi. Laporan BORA karena dia tidak tahu ada pelanggaran apa tidak, kan ditunggu. Laporan itu istirahatnya. Pemdes dalam rangka agar tidak terjadinya tindakan korupsi, Pemdes juga berusaha memberikan bukti pertanggungjawaban. Kegiatan itu kami lakukan, kemudian kami laporkan pertanggungjawaban pada akhir tahun, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bapak Camat. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada PKK, lembaga masyarakat, tokoh pemuda, tokoh remaja dan semuanya selama berjalan perangkat-perangkatku, sebagai bukti bahwa kami sudah melakukan pencegahan korupsi adalah sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 uang pajak panjenengan tidak pernah tersangkut. Artinya kita lunas selama selama 10 tahun di 2013 sampai 2023. Itu sebagai bukti bahwa kami uang masyarakat tersampaikan kepada yang berwenang, yaitu PBB harus disetorkan. Itu salah satunya. Kemudian alhamdulillah pertanggungjawaban keuangan desa kami selalu tidak mendapatkan perikit dari kecamatan maupun pendamping desa, pendamping desa maupun pendamping kecamatan. Itu sebagai bukti bahwa kami sudah dapat melakukan pencegahan dari kegiatan itu sendiri. Tentunya kami sampaikan terima kasih kepada tadi PKK semuanya, lembaga sampai dengan perangkat-perangkatku yang sekarang sudah siap melaksanakan kegiatan itu sendiri. Karena apa? Kami memberikan pedoman kepada perangkatku adalah kamu selalu membaca aturan, memahami aturan dan melakukan eksekusi melakukan peraturan itu sendiri. Kemudian yang paling terbaru, Desa Pasiraman Kidul pelaksanaan kegiatan penyerapan asuransi, kemudian pertanggungjawaban. Alhamdulillah Desa Pasiraman Kidul pengelolaan keuangannya baik. Terbukti di tahun 2022 kami dapat kredit dari Menteri Desa 200 juta. Tahun 2023 kami juga masih dapat kredit sebesar
139 juta. Orang main-main, nggak apa-apa. Buktinya apa, perangkat saya bekerja dengan baik, semua rencana dilaksanakan dengan baik tanpa pengawasan panjenengan, maka program pemerintah tentang pencegahan korupsi tidak akan ada artinya. Contoh, okay. Kalau kegiatan itu dilaksanakan dengan baik, maka talun itu umurnya akan lebih dari 10 tahun. Anak-anak seperti itu. Tetapi karena tidak dilakukan pengawasan, sing penting jawabannya apik 3 tahun juntar. Itu namanya apa? Namanya pengawasan pencegahan korupsi tidak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sampaikan terima kasih juga kepada kelembagaan PKK terutama yang selalu teleponnya mengunjungi Pak Lurah. Itu priwe Pak Lurah agar supaya kesehatan terlaksanakan. Ya alhamdulillah dapat dilaksanakan nih. Alhamdulillah dengan usulan-usulan penjenengan terus dilakukan desanya dapat reward sehingga tahun 2023 kita bisa belikan ambulan ya Pak ya. 23 dari ribet tahun 2022 sehingga kami dapat melakukan perubahan berencana. Untuk itu sekali lagi kami terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu pemerintah desa dengan cara melakukan pengawasan, melakukan pengawalan agar tidak terjadi kebocoran anggaran di sana sini sehingga tidak ditemukan tindakan korupsi di desa Pasiraman Kidul. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga sebagai bentuk laporan, sebagai bentuk laporan bahwa di desa Pasiraman Kidul alhamdulillah 10 tahun terakhir tidak terjadi pelanggaran korupsi. Saya sampaikan terima kasih. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.